Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar dalam program Bung Is Menyapa Metro TV Lampung. Pemirsa, sebuah organisasi yang hari ini memberikan sumbangsi pemikiran, antara lain adalah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Banyak hal yang dilakukan para cendekiawan bagaimana mengarahkan kompasnya pembangunan bangsa dan negara ini, terkhusus di Lampung. Bersama saya, Ketua Umum ICMI Orwil Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Supano Barusman. Selamat datang di studio kami, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga. Yang kedua, narasumber kita tidak kalah pentingnya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Wan Abbas Jakaria. Beliau koordinator pakar bidang ekonomi dan keuangan ICMI, sekaligus akademisi. Ini dua-duanya akademisi yang didatangkan oleh Metro TV. Profesor, ini saya panggil Profesor, kita ngobrol ya. Ya. Saya dapat bocoran ini, 2 hari ini luar biasa, para pakar, para cendekiawan di bawah komandannya Pak Yusuf ini melakukan forum diskusi yang menggagas bagaimana arah pembangunan Lampung. Tentu ini tidak kalah pentingnya dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo. Nah, kita punya gubernur baru, anak muda, dan juga sangat dinamis orangnya, Pak Mirza. Seperti apa 2 hari ini sehingga itu akan memberikan yang terbaik lah untuk Lampung, baik dari sisi ekonominya, dan paling penting bagaimana Lampung ikut menyumbang pertumbuhan ekonomi 8% secara nasional nanti, dan bagaimana Lampung hari ini ke depan, kita bicara hari ini dan ke depan, tidak bicara masa lalu. Kalau bicara masa lalu kan repot. Kalau kita bicara masa depan, sehingga ada gagasan-gagasan dari ICMI untuk menata kembali perekonomian Lampung bagi konsep yang akan dijalankan oleh gubernur kita, Pak Mirza. Silakan, Prof. Baik, makasih Bung Is ya, makasih sudah diundang nih ICMI, suatu kehormatan ya. Jadi memang sudah menjadi tradisi ICMI Lampung khususnya, setiap pergantian pemerintahan kita selalu memberikan sumbang saran ya. Tidak untuk melakukan dengar pendapat, tapi kita minta pimpinannya, gubernurnya yang mendengarkan kita. Jadi memang tentu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang kemungkinan bisa direkomendasikan oleh ICMI. Dan yang untuk kali ini kita sebenarnya bukan cuma 2 hari, sudah beberapa minggu yang lalu kita bergerak beberapa sesi diskusi FGD pakar ya, yang berusaha untuk mendiskusikan berdasarkan kepakarannya, yang nanti kita coba rumuskan dalam satu rumusan yang lebih mudah diterima oleh eksekutif, dalam hal ini Pak Gubernur. Nah, kita kemarin sudah yang pertama kita bicara mengenai ketahanan pangan ya, dan baru kita lakukan di UBL, dan itu kaitan tentu dengan pertanian, bagaimana kita bisa menumbuhkan pembangunan pertanian kita secara baik ya, khususnya juga terkait dengan kontribusi Lampung terkait dengan ketahanan pangan nasional. Kaitan tentu banyak juga akhirnya bergulir kan, kaitan dengan infrastruktur dan sebagainya. Nah, baru sesi kedua minggu lalu kita diskusi di ITERA untuk membahas infrastruktur. Nah, ini juga infrastruktur itu tentu yang diutamakan bagaimana itu bisa menopang perekonomian ya, khususnya sektor-sektor yang memang kita akan dorong terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Salah satunya memang yang juga dikaitkan akhirnya adalah pertanian. Ya, kita bicara bagaimana ketersediaan irigasi kita bicara bagaimana water system kita, bagaimana waduk dan sebagainya, seperti itulah. Sampai juga akhirnya bagaimana ini bisa menjamin nilai dari produk-produk pertanian kita tinggi gitu loh.
dan bisa dinikmati oleh petani. Nah itu sampai akhirnya pada infrastruktur jalan raya, transportasi. Nah ini masuk akhirnya terakhir kemarin ke ekonomi. Karena ini kaitan sudah pada inflasi dan sebagainya. Nah ekonomi kemarin kita lakukan di Unila. Memang dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi untuk bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat gitu. Di situ ada bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi memang kalau supaya mengerucut maka potret utamanya tentu dari angka-angka ekonomi gitu yang paling gampang kita lihat. Makanya seiring dengan visi pemerintah Prabowo bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Ya ini terus ya kita diskusi kan bagaimana ini bisa dicapai. Apakah Lampung bisa ikut berkontribusi atau ada pilihan-pilihan lain gitu. Nah disitulah diskusi kita ya kemarin gitu. Prof, kan sekarang ini kalau kita sudah ini lah ya, membuat konsep ya. Bagaimana Pak Gub kita ini, jadi konsep yang digagas oleh ICMI, terus kita sampaikan ke gubernur. Nah sekarang ini kan kebijakan dari Jakarta kan soal efisiensi ya. Ini kan kemarin semacam gegap gempita lah, semuanya harus diefisiensikan. Ada mungkin ada hal-hal masuk dalam kajian FGD itu ya, Bro. Iya. Sehingga ini akan membuat orang ya kita tahu lah bahwa birokrasi ini kalau nggak ada anggaran itu nggak jalan gitu kan. Beda kita yang dari swasta ya, kita mencari gitu. Nah, tapi kalau birokrasi ini harus menunggu anggaran. Kalau anggaran nggak ada ya udah nggak jadi barang itu. Kalau kita yang tidak ada jadi ada gitu. Ini seperti apa, Bro? Pemikiran di FGD itu? Jadi saya lanjutkan sebentar ya. Memang salah satu yang dibahas cukup alot kemarin itu terkait dengan constraint anggaran. Ya, Lampung ini termasuk ya dalam tanda kutip dalam kondisi normal saja ada masalah di anggarannya. Ya toh kita belanjanya lebih besar daripada APBD yang ada gitu loh. Ya kemudian belum lagi hal-hal lain-lain yang mungkin harus ada di pembenahan termasuk transfer dana ke daerah dan sebagainya. Memang selama ini patut kita sadari juga bahwa bukan cuma di Lampung tapi seluruh kita lah ya, seluruh Indonesia, mindset kita terkait dengan efisiensi itu hampir tidak pernah terdengar. Hampir tidak pernah terdengar. Padahal salah satu untuk bisa menjadikan satu negara itu kompetitif itu adalah kemampuan dia itu bisa efisien dalam hal apapun, termasuk dalam hal produksi maupun tata kelola. Nah, oleh karena itu sebenarnya harusnya memang mungkin juga demikian yang diamanahkan oleh Pak Prabowo atau yang pimpinan dari pusat. Kita bicara efisiensi itu bukan cuma dimaknai sebagai pemotongan anggaran, tapi bagaimana kita bisa menekan cost ya untuk mendapatkan produksi yang optimal gitu loh. Ya, jangan sampai kita ini gak pernah bicara produksinya, pokoknya cost aja terus gitu. Nah ini mungkin ini yang kita luruskan ya. Betul. Ini yang kita luruskan, Prof, supaya jangan seolah-olah sebagai hantu lah episode Tapi saya sepakat dengan Prof Yusuf ya. Menekan tapi produksinya bagaimana? Silakan Prof. Jadi kita bicara produktivitas sebenarnya. Ya, kelemahan kita selama ini Indonesia itu karena mindset itu jadi efisiensi tidak pernah ada, maka seluruh sektor, seluruh ini kita itu tidak punya budaya efisien. Lain halnya Jepang, Korea, Jerman itu selalu bicara efisiensi gitu loh. Nah, karena kita akan berkompetisi dengan global market gitu loh. Nah, termasuk akhirnya pada pemerintahan. Jadi selain mungkin ada kebutuhan switching cost ya yang mungkin urgent bagi pemerintah pusat, tapi saya suka sekali dengan istilah efisiensi itu tadi gitu loh. Nah, tinggal kembalikan juga kepada filosofi pemerintahan gitu loh, bahwa sebenarnya pemerintahan ini kan regulator dia ya toh, selain memang operator tapi fungsi utamanya adalah regulator gitu loh.
bukan seluruhnya tuntas oleh pemerintah. Bahwa pemerintah adalah semacam menyiapkan regulator dan fasilitator di dalam pembangunan. Betul. Jadi sertakanlah, bahkan utamakanlah rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, gitu loh. Ya kan, bicara ekonomi misalnya, ayo ajaklah, sertakanlah swasta ya untuk bisa lebih dominan ya membangun ekonomi ini, gitu loh. Pemerintah memfasilitasinya, bukan dia yang melakukan utamanya. Ini salah ini. Itu yang sebenarnya terjadi. Iya. Kita kan sepakat lah, efisiensi itu kan mengurangi yang tidak penting, menaikkan produktivitas. Nah, selama FG itu kira-kira arahnya ke sana, sehingga begini, kita patut dan bangga ini punya gubernur yang memang dari kalangan swasta ya. Ya kan, artinya dia mindsetnya mungkin sama seperti itu. Nah, ini mungkin di dalam konsep yang kita berikan kepada Pak Gub dari hasil FGD itu apa ya, maksudnya berapa persen lah kira-kira untuk menurunkan image tadi gitu. Ya kelihatannya kalau saya lihat beliau membangun paradigm baru ya dalam beberapa kesempatan diskusi. Ya, beliau kan selalu menghitungnya efisiensi. Iya. Apa itu efisien? Efisien itu dengan dana yang ada kita bisa menghasilkan jauh lebih tinggi hasil output. Iya. Atau output yang kita targetkan dengan biaya yang lebih murah. Ya, itu yang prinsip efisiensi dan harus ada pada setiap pengambil keputusan, pada setiap pemimpin untuk itu. Dan saya setuju tadi kata Pak Ketua. Jadi saya melihat bahwa desain makronya dulu kita buat bahwa kita akan tumbuh mau berapa persen. Kalau Indonesia nasional dalam saya dengar katanya dalam waktu 2-3 tahun Bang, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga menuju ke 8%. Nah, bagaimana skenario kita? Kita harus punya ada simulasi dong, simulasi dalam desain makronya. Kalau kita ingin memberikan kontribusi dan tentunya itu yang diharapkan oleh Pak Gub dan diharapkan juga oleh nasional, harus tumbuh di atas 8% dong. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Nah, kemarin kita diskusi. Dipimpin langsung oleh Pak Ketua. Bisa itu. Tapi harus dipilih pada sektor-sektor yang punya nilai tambah tinggi. Ini hebatnya. Itu harus begitu. Ini punya optimisme. Kita harus optimis kita. Dan masyarakat gak usah takut. Optimis dan visioner. Dan visioner ke depan. Kita punya tujuh bersama Lampung Maju untuk Indonesia Emas 2045. Nah, itu sasaran kita. Jadi kuncinya yang pertama apa, Bang? SDM, Bang. SDM yang kreatif dan inovatif. Kalau SDM-nya tidak kreatif dan inovatif, hancur kita. Itulah fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan. Kita gunakan semua. Ini perguruan tinggi udah banyak kita nih. Ya, itu banyak think tank semua itu. Libatkan perguruan tinggi itu dalam setiap kebijakan pembangunan kita, dalam setiap operasional pembangunan kita, supaya ada inovasi, Bang. Tapi Prof, Prabowo sendiri presiden kita ini agak agak anti untuk yang buat acara seperti itu. Ini gimana sih menyikap ini seperti ini? Nggak usah terlalu disiari. Tapi itu sudah kita siap. Jadi kita ini sudah kita siap. Inilah menyiapkannya begitu. Ya, ini yang kadang saya terus terang aja ya. Istilah atau terminologi FGD itu terakhir ini sudah melenceng kemana-mana, gitu loh. Ya kita ini akademisi di kampus tuh FGD sederhana banget gitu loh. Kayak kemarin sudah berapa kali seri kita lakukan, paling 7 orang, 5 orang, 10 orang ya bertukar pikiran pada satu fokus isu. Ya, tapi Prof, sorry, FGD yang di benak pikiran para pengambil kebijakan ini menghabiskan anggaran. Iya itu. Nah, mindsetnya seperti itu. Nah, jadi bukan anti FGD, cuma sekarang sudah salah kaprah. Harus di hotel mewah, harus makan ada acara pukul gong. Ini FGD apa gitu loh. Ini diluruskan juga ini. Iya. Bahkan Bang ya, kalau lagi FGD Bang, itu lupa minum Bang. Lupa saking asiknya. Kenapa? Karena kita fokus kepada persoalan dan kita mencari solusinya. Dan solusinya itu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka mainstream ke depan pembangunannya harus
knowledge based development strategi terus gitu. Semua terukur. Scientific ya. Iya, itu harus itu. Kita harus ke sana arahnya. Oke. Jadi bisa berjalan secara sistematis dan dipastikan target-target itu bisa tercapai dengan prinsip efisien, Bang. Gitu. Nih, Prof Yusuf, dari berapa 2 kali ya FGD-nya kan? 3 kali Tiga sudah. kali, Ya. kan? 3 kali. Apa yang menjadi titik tekan untuk Lampung ya? Untuk ke depan untuk gubernur kita dan pemerintahan Prabowo ini? Iya, jadi pertama bahwa kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan, integrated part of Indonesia ya, harusnya kita seiring pembangunan kita itu dengan apa visi misi pusat nasional. Kalau nasional itu ada pencapaian Indonesia Emas, kemudian dengan Indonesia Emas memang harus ada pertumbuhan yang tinggi ekonomi, ya toh. Bahkan Pak Prabowo menargetkan 8%. Ya, kita harus juga ikut dalam arus itu gitu loh. Ya, nah sekarang baru kita bicara bagaimana melaksanakannya. Jadi memang sempat sebelumnya kita ada 2 poros. 2 poros itu kita bicara inklusif ekonomi strategi. Dalam kaitan sini kita melibatkan semua masyarakat tanpa tertinggal yang memang konsekuensinya pertumbuhan ekonominya agak sulit untuk bisa kita capai. Tapi poros yang lain itu adalah pada bicara pro-growth strategi. Pro-growth strategi. Jadi poros kedua. Kemarin sepertinya udah banyak yang ikut di poros kedua. Pro-growth strategi gitu loh. Karena kita bicara kecendikiawan. Iya, ya jadi namun demikian memang kemarin penekanan yang kedua adalah bahwa untuk masuk ke situ kalau belajar di banyak negara ya harus scientific based development strategy. Jadi strategi pembangunan yang berbasis benar-benar scientific, terukur dia, basis on data, terukur, dan itu harus juga ada kontinuitasnya. Nah, makanya kemarin sampai akhirnya kita paparkan kemungkinan skenario mungkin nggak sih Lampungin 8%. Nah, disitulah serunya gitu loh. Kita menggunakan teknologi saintifik yang kita bisa lihat Lampung mungkin nggak dengan kondisi Lampung seperti ini gitu. Ya ternyata ya sangat mungkin. Kan gitu. di zaman COVID aja bisa establish kan pertanian kita kan, apalagi dengan kondisi sekarang. Sangat mungkin. Ya walaupun kalau belajar dari kemarin ya nggak usah bicara kemarin lah. Tapi ke depan ini kuncinya scientific. Ya scientific base, jadi semua terukur dan ini konsisten. Memang yang ketiga tentu kita bicara pembangunan itu membutuhkan koordinasi antar sektor, koordinasi antar pemerintahan ya, yang untuk akhirnya bisa melaksanakan komitmen pencapaian tujuan tadi. Nah ini ujung-ujungnya butuh leadership komitmen pemimpin gitu loh. Ya jangan goyang. Kalau pada satu titik kritis nanti ada pilihan-pilihan, dia fokus pada pro-growth gitu loh. Ini kayaknya dalam sekali. Jadi gini, saya betul kata abang tadi. Saya melihat begini. Pemerintah ini harus mampu mengkoordinir partisipan pembangunan. Oke. Yang pertama siapa coba? Masyarakat melakukan aktiviti namanya consumption. Nah, karena itu consumption-nya harus kita lihat. Consumption lihat produk dalam negeri. Jangan kita konsumsi banyaknya impor. Itu yang kita pikir yang pertama. Yang kedua ada investor yang melakukan investasi. Investornya harus diberikan perlindungan hukum. Ya, itu jaminan, keamanan, jaminan berusaha. Itu baru dia tertarik gitu. Nah, kemudian kedua di mana lokusnya? Gitu nggak Bang? Lokusnya di mana kita pilih? Nah, Abang tadi pernah cerita konsep di China misalkan. Kita buat semacam kawasan ekonomi khusus. Kita di mana kawasan industri? Nah, kita lihat ini. Ini musim hujan, Bang. Kita lihat hujannya tahu nih, kita belajar dari daerah yang aman kan, yang dekat dengan port pelabuhan di mana. Mungkin daerah-daerah daerah-daerah situ kita bisa bangun. Ya, arah-arah Sribawono dan sebagainya itu kawasan industri, mungkin di pariwisata di mana. Itu investasi, Bang. Dan itu yang berikutnya itu government spending,
pemerintah mengatur dirinya sendiri, melakukan government spending untuk barang-barang publik dan sebagainya. Itu tadi kita harus prinsip efisien juga, karena swasta pasti efisien. Ya. Yang terakhir Bang, ekspor impor. Siapa mereka? Mereka yang melakukan perdagangan luar negeri Bang, dan perdagangan antar pulau. Ini harus kita fasilitasi. Artinya transportasi dengan sistem infrastruktur yang efisien, yang murah, tidak ada pungutan di tengah jalan Bang. Iya. Kemudian dari desa, barang produk primer ke pabrik, itu harus efisien juga tata niaganya. Kena seperti contoh pada produk pertanian, ada zonasi dong. Masa bahan bakunya di sini, pabriknya jauh di mana gitu. Ya, ini perlu ada supaya efisien. Dan jalan ukuran tonase alat angkut juga. Bisa nggak sih kalau dia tuh paradigm pembangunan pertanian tuh ke arah ke industri. Jadi culture-nya kita switch ke arah industri. Jadi kita kepada kualitas, kuantitas, dan durasinya, kontinuitas. Karena itu harus ada price yang stabil. Stabilitas harga harus kita buat, sehingga perencanaannya sudah kita buat dengan matang. Terus kita buat begitu. Dan kita buat cluster-cluster yang dilakukan secara smart agriculture. Supaya anak-anak muda masuk juga ke sana juga. Jadi menjadi lapangan kerja baru. Oke. Gitu Bang. Ya. Ini mungkin gini, Prof. Prof Yusuf dengan Prof Barnabas. Yang hari ini orang yang tidak mengerti dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Tahu-tahu dia yang melakukan. Ya kan? Ini kan repot nih hari ini kan. Contoh umpama, bagaimana kita membuat pertanian itu bagus gitu kan. Kan ada ahlinya. Ya kan, ahlinya bagaimana, bukan orang yang tidak tahu ahlinya ikut. Nah, konsep pertanian di Lampung ke depan ini gimana ini? Ini kita langsung praktis aja kan. Jadi kalau kita melihat struktur PDRB Lampung aja sudah, ya saya pikir bukan baru-baru, memang sudah berpuluh tahun struktur kita ini kan memang ditopang oleh pertanian dan ikutannya. Ikutan itu artinya misalnya ada olahannya, ada transportasinya dan sebagainya, itu kaitan dengan semua pertanian. Kita bicara lagi misalnya dari pertumbuhan ekonomi yang kemarin 2024 pun walaupun menurun ada 4,57 ya. Tapi ternyata yang pertumbuhannya relatif tinggi dibandingkan yang lain itu juga kan ekspor. Perdagangan ekspor. Ya, ekspor ini ya mungkin ada diuntungkan kita walaupun kita belum ngapa-ngapain, tapi dari sisi komoditi kan kemarin sempat harga-harga meningkat begitu loh. Nah, kalau kita belajar daripada di negara-negara maju, mereka bisa maju itu biasanya pasti melewati masa namanya industrialisasi. Gitu, industrialisasi. Nah, kita kemarin belum sempat Lampung, walaupun di Jawa sudah sempat industrialisasi, sekarang terjadi reindustrialisasi. Nah, industrialisasi apa sih yang di Lampung ini yang paling pas? Ya, kalau kita masuk ke industri mobil, industri itu mungkin kita agak sulit ngejarnya, ya elektronik dan sebagainya agak sulit ngejar. Kita tetap aja basis pada yang namanya mungkin comparative advantage ya. Keunggulan komparatif kita itu kan ada pada sektor-sektor pertanian. Utamanya adalah komoditas perkebunan gitu loh. Ya toh? Nah, harusnya pembangunan industri manufacturing kita harus basis pada yang ada tadi. Ya toh? Dari komunitas perkebunan yang ada di kita gitu loh. Ya, ini didorong supaya bagaimana jangan mereka jual lagi bahan mentah, tapi sudah masuk ke hilirisasi. Ini sudah program hilirisasi gitu loh. Nah, kalau mau supaya lebih inklusif, maka ada kewajiban-kewajiban pada industri yang padat karya, sehingga nanti diwajibkan ya bagi industri yang bergerak situ kita kasih fasilitas mereka, kita kasih kemudahan retribusi pajak segala kita fasilitas semua, tapi ada kewajiban mereka untuk merekrut tenaga kerja. Ya toh, tenaga kerja sehingga nanti akan muncul ekonomi baru nih. Orang punya daya beli gitu loh. Orang punya. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara terintegrasi, ternegasi dan dengan konsisten, saya rasa akan tumbuh itu gitu. Ekonomi sangat signifikan karena multiplier yang kita harapkan tadi. Contohnya tadi kita bicara satu pembangunan industri manufacturing satu titik, tapi merekrut tenaga kerja itu meningkatkan consumption dia. Jadi gulungan ekonomi yang tadi skenario kita kemarin itu kalau kita pada sektor yang tepat saja ya
untuk masukkan ke 8%, kita hanya butuh cuma naikin sedikit ke 6,8. Ya, 6,8. 2%. Tapi kalau kita masih bisa sampai 8%, beneran. Ini multiplier bisa lebih dari 13%. Gitu loh. Jadi makanya kita harus nanti kita lihat lagi keputusannya mau masuk pada industri yang mana. Gitu loh. Yang punya dampak multiplier paling bagus. Yang paling mungkin kita lakukan. Nah, saya bilang tadi kemarin kalau kita pro growth, ini pro growth. Yang bisa membuat growth itu swasta. Iya. Gitu loh. Oke. Yang bisa membuat growth tercapai itu swasta melalui industrialisasi tadi. Betul. Gitu loh. Kalau kita mohon maaf kita berharap dari ekonomi inklusif bisa ya, tapi speednya lambat. Kita harus edukasi dulu, ini panjang urusannya, belum kita kemampuan SDM kita juga yang masih jauh, belum lagi kondisi sosial masyarakat kita masih sangat kompleks sekali gitu loh. Ya memang ada ide-ide untuk menggunakan BUMDes dan sebagainya. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau kita bicaranya mindsetnya kesejahteraan rakyat. Jadi kita bilang kemarin, oke, kalau fokus kepada pro growth, ini harus pada sektor swasta. Pemerintah membuat regulasi yang memberikan proteksi, kemudahan pada sektor swasta untuk tumbuh. Dan demikian kan, kalau itu orientasinya nilai, maka dia bicara ekspor. Kemudian akan menarik investasi, naik lagi value. Dia. Betul. Ya, added value-nya, ya toh. Kemudian ada tenaga kerja, naik lagi dia, gitu loh. Belum lagi bahan bakunya dari kita, naik lagi dia. Jadi multiplier-nya luar biasa, gitu loh. Ya toh. Nah, ini hanya butuh regulasi, nggak butuh biaya, nggak butuh cost. Makanya kalau efisiensi tadi cocok bener nih. Swasta itu nggak butuh bantuan cost. Swasta itu nggak butuh duit. Butuhnya adalah regulasi yang bisa memproteksi mereka. Nah, di mana pemerintah? Pemerintah fokus aja pada sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Itu pemerintah. Itu nanti yang terakhir, FGD yang terakhir. Yang terakhir nanti sesi itu akan itu. Jadi kalau kita bicara efisiensi, pas betul. Jadi uang itu tadi fokus aja pada untuk kesejahteraan sosial. Pemerintah kasih, swasta kasih regulasi yang. Jadi udah bener lah makanan gizi gratis itu untuk kesejahteraan gitu kan. Iya. Sebenarnya. Nah ini tingkat pelaksanaan dengan tingkat apanya yang jadi agak gaduh ini. Ya itu biasa. ICMI harus memberikan yang terbaik. Ya, biasa namanya implementasi itu kan tetap harus ada controlling. Ya, toh. Pertama ada manajemennya. Ya toh. Kemudian kita kontrol. Tapi dari sisi filosofi sudah bagus. Ya toh, sudah benar. Udah on the track. On the track. Ya, pemerintah fokus pada kesejahteraan sosial. Untuk growth itu swasta. Gitu loh. Cuma tadi harus konsisten juga kita berikan perlindungan melalui regulasi. Di situ ada retribusi, perkeamanan. Jangan lagi swasta itu mau investasi, mulai izinnya susah. Ya toh? Sampai harus tumbuh. Sampai putus asa gitu. Urus izin ini kan. Harus ada one stop service. Iya, tapi jelas terukur semua, berapa hari, berapa jam, terukur semua. Gitu loh. Ya toh? Begini, Prof. Saya kan merasakan ya ketika umpama pemerintahan ini melakukan apa ya semacam pemikiran terus mau dikerjain, ini seolah-olah apa kegaduhan yang terjadi gitu, ya kan? Ini ICMI bisa nggak memberikan apa ya menginspirasi kalau begini supaya jangan gaduh seperti apa atau disosialisasikan dulu seperti halnya yang dibuat oleh ICMI Orwil Lampung ini kan? Iya betul. Pak Gub jangan bekerja dulu. Nah ini dari masukan dari para pakar dan masyarakat baru jalan gitu. Betul. Terjadi sosialisasi dulu tingkat pakar sehingga nanti ini kan akan jalannya mulus kalau sudah on the track. Ini yang selama ini ada apa sih? Ini dikaji nggak gitu? Saya pikir begini juga, jangan salah tafsir juga. Kegaduhan itu kan bentuk kepedulian masyarakat. Oh gitu. Ya, bahwa isu ini penting. Gitu loh, ya jangan sampai kita juga terlalu yakin ada satu kebijakan langsung dilaksanakan. Perlu diuji dulu, ada verifikasi lah kalau dalam istilah akademik. Nah verifikasi itu dialog ini, dialog publik ini gitu loh. Ya gaduh nggak apa-apa.
Ya toh? Tapi diverifikasi. Artinya begini, dari hasil kegaduhan itu tadi kita lihat kan, ini gaduhnya saintifik atau politik atau sosial kah? Kalau dia saintifik, artinya ya sudah kita bisa improve, kita bisa modifikasi, gitu loh. Dan kuncinya kembali pada saat keputusan untuk kebijakan itu diambil. Ya toh, dan kita yakin keputusan itu benar berdasarkan saintifik, ya udah pimpinan itu harus komit, jangan goyang-goyang di tengah jalan. Iya. Yang kelemahan kita ini kan diketekan dikit berubah. Sehingga nggak pernah fokus. Betul. Gitu loh. Ya. Nah kembali yang tentang kesejahteraan sosial ya kan tadi. Dari ICMI itu apa yang harus dibuatkan konsep kerjanya untuk Pak Gub ini? Seperti apa sih Lampung ini? Ini kan banyak galau sebenarnya kan. Kalau bicara soal pendidikan, ya kan, yang seperti pendidikan gratis, pengobatan gratis, gitu kan. Kita kan punya BPJS, gitu kan. Terus juga kita punya dana BOS untuk pendidikan. Ini seperti apa ini dari ICMI-nya sendiri sehingga masyarakat itu merasakan kehadiran negara yang di bawah pemimpinan Prabowo ini. Itu nanti besok, guys. Belum, jangan dibuka nanti PIC-nya tegur kita. Tapi intinya memang meningkatkan kesejahteraan itu adalah the end dari pembangunan. Jadi itu harus punya dampak kepada peningkatan kesejahteraan. Bagaimana mau sejahtera kalau pendapatannya nggak naik? Nah, itu pendapatan kita naik dulu dong. Ya, dan ini sudah menjadi visi utama gubernur bahwa beliau adalah memacu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sudah begitu. Ya, lewat apa dia? SDM dan inovasi. Ya, itu harus kita lakukan juga. Teknologi dan inovasi itu penting ke depan, itu harus dilakukan ke sana. Nah, sekarang ini kan lagi dikoreksi nih situasinya. Katakan untuk di pangan nih. Untuk di pangan kita lihat mau swasembada pangan. Nah, kita pernah diskusi juga dengan beliau itu bahwa swasembada pangan ini yang pertama harus dari swasembada air. Nah, jadi air kita ini kan dibuang percuma bahkan sampai banjir di mana-mana ini. Jadi perlu ada ini kan pengaruh lingkungan ini. Nah, saya bilang ini perlu ada gerakan memanen air. Jadi bukan manen padi aja gitu. Manen air dulu gitu. Dari hulu, tengah sampai hilir. Ada penataan air gitu kan. Iya, ada bendung, ada embung, ada kita buat itu, Pak. Prof Yusuf dengan Prof Wan. Kan pemerintahan ini kan harus akuntabel ya kan. Juga transparan. Kita bersyukur umpama hari ini aparat penegak hukum ya kan membersihkan tindak pidana korupsi ini. ICMI, nah ini kita bicara ICMI. Pemikiran-pemikiran ICMI untuk bagaimana kepemimpinan Mirza Jihan ini, ya kan jangan sampai ini kan jadi kotor juga gitu kan, bersih-bersih gitu kan. Konsepnya seperti apa sih? Kan mungkin sudah terpikirkan efisiensi tadi, terus mengoptimalkan produk, sehingga kan kegalauan di tingkat birokrasi kan, yang tadinya bisa hidupnya nyaman, enak, sekarang sudah mungkin tidak nyaman dan tidak enak. Nah, terhadap yang tadi, Prof, saya kepengen konsepnya dari ICMI seperti apa untuk menekan yang barang-barang minggu depannya lagi. Itu minggu depan mau dibahas memang di situ, tata kelola. Kita bicara tata kelola. Betul. Seperti apa ini? Ada bocoran. Ya sebenarnya sih ya ini kalau pendapat pribadi lah ya, belum kita karena mau FGD nih. Tapi kita ini sedih ya, sedih. Kalau kita mau menarik investasi atau kita kemarin baru di launching Pak Prabowo misalnya Danantara itu luar biasa. Itu kalau bisa kejadian ya, jadi efektif maksud saya. Dia kelolaan dananya 14.000 triliun gitu loh. Kalau itu dikelola investasi itu dengan baik, gitu, dengan prudent, taruhlah dapat yieldnya 10% saja, udah 1.400 triliun loh di tangan per tahun. Gitu loh. Belum bicara dividen kita. Itu 1.400 yield triliun. Kalau 1.400 triliun itu kan berarti kalau kemarin Pak Prabowo dapat cuma 300 triliun, 4 kali lipatnya. Benar. Kelola. Cuma masalah sekarang kan pertanyaannya bagaimana ini bisa dikelola secara
baik. Iya itu. Kuncinya baik profesional itu adalah dia punya integritas. Iya. Salah satu kunci ukuran integritas adalah bersih kan. Bersih. Tidak korupsi, tidak korup gitu. Nah, masalah Indonesia ini rank terakhir kita kan nomor 99 dari 100 negara terkorupsi. Dunia ya. Indeks korupsi kita ini. Iya. Korupsi. Cuma kalah sama neraka aja gitu. Oke. Nah, ini kan bermasalah gitu loh. Ya toh? Pertama tentu kalau kita udah bicara, orang sudah bicara udah budaya kita. Enggak bicara budaya. Kalau sampai ke budaya udah salah, bukan person lagi. Salah masyarakatnya gitu loh. Kenapa masalah terbentuk budaya seperti itu? Korupsi tadi bukan cuma ngambil loh. Dia KKN, dia toleran. Orang kita ini kan terlalu toleran. Iya. Ya, terlalu permisif. Ya, tak? Nah, masalah di sistem. Iya. Ini kita harus review juga. Iya. Bisa di sistem politik, bisa di sistem ketatanegaraan, bisa macam-macam. Atau marketnya. Ya, jadi ini koreksi besar buat kita, gitu loh, ya toh. Ya kita punya BUMN, nggak ada yang bisa kompetitif. Gitu. Saya kira kuncinya tadi itu, ya ini dari pendapat pribadi ini karena belum diputuskan dalam FGD ISMI. Efisien tadi, efisien lawannya adalah mubazir, mubazir syaiton. Nah, kenapa bicara begitu? Karena kita ISMI kan, ISMI itu kan pilarnya kan imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi tidak hanya sisi iptek saja yang kita bangun gitu, tapi imtak. Nah, imtak ini besok Bang kita mau bahas. Iya Bang, masalahnya itu besok ini kita mau bahas. Ini kayaknya Bung Is menyapa ada sesi kedua ini. Ada sesi berikutnya Bang itu. Jadi prinsipnya tadi saya kira udah betul kata Pak Ketua tadi, tata kelola. Tata kelola itu bagaimana membangun suatu sistem sehingga kita semua bisa saling awas, ya, saling kita bahwa kita ini efisien loh, pimpinan sudah mengarahkan efisien untuk growth harus efisien kuncinya. Jadi untuk efisien itu maka kita langsung diawasi oleh Allah SWT, ya, malaikat rakib, malaikat atid gitu. Ini mau bulan puasa ini, Bang, iya Bang. Nah, sehingga kita betul-betul semua kita kerjakan untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Itu Bang Is. Baik. Makasih Prof Yusuf dengan Prof Anabas. Tidak terasa lah waktunya karena kita harus berpisah karena waktu ini kan. Nanti kita sambung lagi nih Prof. Siap. Dialog yang memang sangat strategis mencerdaskan dan menginspirasi publik. Bagaimana kita mengajak sama-sama jangan ada mislead terhadap persoalan ini. Gitu. Kita tunggulah FGD yang selanjutnya ini dan kita akan bocorkan ke para pemirsa Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, tidak terasa kita sudah di penghujung. Banyak hal yang tadi konsep strategis yang bicara soal bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Lampung, juga bagaimana mengajak partisipasi masyarakat terhadap program-program tersebut. Saya Iskandar Zulkarnain akan berjumpa dengan program Bung Is Menyapa selanjutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.